damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita boleh berjumpa lagi di hari ini. Saya percaya ada sukacita yang boleh kita nikmati di hari baru, hari berkat pemberian Tuhan. Karena itu mari kita isi hari ini dengan belajar firman Tuhan lewat renungan harian keluarga edisi hari Senin, tanggal 14 Agustus tahun 2023. Dan sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kepadamu-lah kami bersyukur karena begitu luar biasa Engkau bekerja dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh sehat, kuat diberkati untuk memulaikan setiap tugas, aktivitas, tanggung jawab kami. Dan kami mau datang kepadamu, menyembah Engkau, memuliakan Engkau untuk mengawali segala sesuatunya. Karena itu kami senantiasa bermohon hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga ketika di pagi hari ini kami bersaat teduh membaca firman secara bersama-sama, Roh Kudus Tuhan menuntun kami. Sehingga kami bukan hanya mendengarkan dan membaca firman, tapi kami terus dimampukan untuk menjadi pelaku firman dalam kehidupan ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab kita hari ini terdapat dalam Bilangan pasal 10 ayat 3 dan 4. Apabila kedua nafiri itu ditiup, segenap umat itu harus berkumpul kepadamu di depan pintu kemah pertemuan. Jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel harus berkumpul kepadamu. Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita adalah mendengar, memahami, dan melakukan petunjuk Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita memiliki dua telinga dan satu mulut. Hal ini sering dikaitkan dengan perihal kita yang harus lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Bacaan kita saat ini berbicara bagaimana Tuhan Allah menyampaikan pesan kepada Musa tentang apa yang harus dilakukan oleh orang Israel. Tuhan Allah menggunakan nafiri sebagai alat untuk menyampaikan maksudnya dan menjelaskan tentang arti dari nafiri yang ditiup. Sebagaimana dalam bacaan kita, apabila kedua nafiri ditiup, itu artinya segenap umat harus berkumpul kepada Musa di depan pintu kemah pertemuan. Dan jikalau hanya satu saja ditiup, maka para pemimpin, para kepala pasukan Israel yang harus berkumpul. Musa mendengar dengan saksama apa yang disampaikan oleh Tuhan Allah. Ia memahami perintah dan melakukan sesuai petunjuk Tuhan. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, sesungguhnya ketika kita banyak mendengar dan sedikit berbicara, kita jadi berpikir dulu sebelum berbicara. Ada proses di mana otak kita menyimpulkan dan memahami apa maksud pembicaraan. Kita memprioritaskan pada hal-hal yang penting, memahami maksud yang disampaikan, dan kita bisa merespon balik dengan baik lewat perkataan maupun lewat tindakan. Dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan ada orang yang lebih suka didengar daripada mendengarkan. Lebih suka berbicara namun sedikit mendengarkan. Dalam kehidupan pekerjaan, ketika kita hanya mau didengar. Dalam pendidikan, bahkan dalam lingkungan keluarga, seringkali terjadi antara suami istri, orang tua dan anak, di mana ketika suami atau istri berbicara pada pasangannya, namun pasangan tidak mau mendengarkan karena alasan lelah atau sibuk dengan aktivitas lain, akibatnya terjadi pertengkaran. Begitu pula antara orang tua dan anak-anak ketika orang tua menasihati anak-anak, namun anak-anak tidak mau mendengarkan, akibatnya anak-anak mendapat banyak kesulitan dan bahkan berdampak kurang baik pada masa depan karena tidak menghormati orang tua. Kita sering terjebak
pada kebiasaan kurang suka mendengarkan orang lain karena berpegang pada pendirian sendiri, atau juga kita mendengarkan tapi hanya setengah-setengah. Keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini mengajar dan mengajak kita untuk banyak mendengar, sedikit berbicara. Karena dengan mendengarkan kita belajar merendahkan diri untuk menerima informasi. Mungkin ada banyak hal baru yang dapat kita terima dan pelajari. Dengan mendengarkan, kita dapat melakukan sesuai dengan petunjuk yang didengarkan. Dengan mendengarkan, kita belajar untuk melakukan perintah, baik atasan, guru, orang tua, terutama perintah Tuhan Allah melalui firman-Nya, agar hidup dan karya kita berguna dan menjadi berkat. Tuhan memberkati firman-Nya, dan kita sekalian yang mau senantiasa mendengarkan nasihat Tuhan, mendengarkan sesama untuk hormat dan kemuliaan nama-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk waktu dan kesempatan bagi kami belajar lagi firman Tuhan di pagi hari ini. Mengawali hari kami boleh belajar bersama bahwa mendengarkan perintah Tuhan itu adalah yang terutama di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan ini. Karena dengan mendengarkan, kami dapat mengerti dengan baik dan jelas apa maksud firman yang hendak dinyatakan dalam kehidupan kami. Karena itu sebagai orang yang percaya, yang mengaku Kristen, ajarlah kami ya Tuhan, untuk senantiasa peka mendengarkan perintah Tuhan lewat orang-orang yang ada di sekitar kami. Orang tua kami, anak-anak kami, kakak beradik kami, atasan kami, guru kami, tetangga kami, teman, siapa saja. Biarlah dengan mendengarkan, kami terus membarui diri untuk menjadi semakin lebih baik lagi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami mau menyerahkan kehidupan ini hanya dalam tangan kuasa kasih-Mu, sehingga apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami rencanakan, itu semua boleh jadi sesuai dengan rencana dan maksud Tuhan. Diberkatilah kami semua, keluarga lepas keluarga, tapi juga pribadi lepas pribadi. Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan dari kolom 1 sampai kolom 27, ketika kami akan memulaikan usaha pekerjaan kami, ketika kami akan ke sekolah, ke tempat kerja, melakukan perjalanan jauh maupun dekat, kami menyerahkan segala sesuatunya hanya dalam kendali Tuhan. Jaga dan lindungi kami, kemanapun kami dan keluarga pergi dan berada. Biarlah di sepanjang hari ini, kami lewat apa yang dilakukan, tindakan kami, perkataan kami, itu sesuai dengan kehendak-Mu. Diberkati para hamba-hamba Tuhan, para penatua, diaken, para pendeta, kostor pegawai perangkat pelayanan yang ada, ketika kami akan memulaikan tugas tanggung jawab pelayanan kami. Biarlah segala sesuatunya kami mau taruhkan di dalam nama Tuhan. Kami berdoa bagi anggota jemaat yang bersyukur berhari ulang tahun baik secara pribadi maupun sebagai suatu keluarga. Biarlah setiap sukacita yang boleh dirasakan, itu semua hanya dipersembahkan untuk Tuhan. Biarlah lewat sukacita yang boleh diperoleh, mereka semakin memuliakan Tuhan dalam hari-hari kehidupan ini. Tapi juga bagi anggota jemaat yang dalam gumul sakit penyakit, tapi juga di tengah tantangan masalah kehidupan, diberkatilah mereka semua, Tuhan jamah dan pulihkan, diberikan jalan keluar yang terbaik, sehingga lewat tantangan gumul termasuk sakit penyakit, iman mereka semakin berpaut hanya kepada Tuhan. Diberkatilah kami semua, tim multimedia Jemaat Gemi Maranatha Pas Selatan, dalam pemberian diri, waktu dan tenaga. Biarlah Tuhan juga yang akan terus memberkati mereka bersama dengan keluarga, pimpinan gereja kami, negara dan bangsa kami, dalam menjalankan setiap program.
Biarlah ada dalam campur tangan Tuhan apa yang menjadi rencana kerja dapat dilakukan dengan baik sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami yang berdoa, yang bermohon dan menyerahkan hari-hari hidup kami hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Pas Selatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom, damai di hati.